Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Ustaz doakan mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Baik anak-anak, pada kesempatan majelis pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan taujih tentang bagaimana kita bisa menghindari penyakit hati, yaitu marah, dendam, dan dengki. Suatu hari, seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku." Lalu Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu marah." Beliau mengulanginya berkali-kali, lalu bersabda, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an tersebut berisi wasiat Rasulullah kepada umatnya agar menjauhi berbagai penyakit hati seperti marah, dendam, iri, serta dengki kepada sesama. Ada dua jenis nih penyakit yang senantiasa melekat pada tubuh manusia, yaitu penyakit fisik dan penyakit hati. Penyakit fisik terkadang mendapat perhatian yang lebih ketimbang penyakit hati. Padahal, penyakit hati pun berpotensi menimbulkan efek yang luar biasa. Banyak yang tak menyadari bahwa penyakit hati merupakan sesuatu yang berbahaya. Berbeda dengan penyakit fisik yang terlihat dan dapat dirasakan, penyakit hati justru tersembunyi. Meski tak terlihat, penyakit hati akan melahirkan gangguan kejiwaan yang dapat berpengaruh pada kesehatan fisik. Nah, salah satu penyakit hati yang sering muncul nih pada seseorang manusia adalah dendam. Dendam merupakan kumpulan marah dan amarah yang bisa menggerogoti kebersihan hati. Seorang yang menyemai dendam dalam hatinya akan sulit mendapatkan ketenangan diri. Seringkali orang mengabaikan penyakit hati ini, padahal tidak sedikit masalah yang besar lahir justru berawal dari penyakit hati ini. Nah, ada dua dampak yang akan dialami oleh orang-orang yang memiliki penyakit hati. Pertama, orang yang memiliki penyakit hati ketika menguasai ilmu, maka ilmunya tidak bermanfaat dan tidak menjadikannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak bisa fokus dan khusyuk dalam beraktivitas. Dalam menjalankan ibadah misalnya, tidak bisa mengkhusyukkan hatinya sehingga tidak bisa menikmati keajaiban amalan ibadah yang dilakukannya. Ketika hati sudah sakit dan rusak, maka sangat sulit bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Khalik menciptakan hati pada diri manusia sebagai tempat bersemayam dirinya, yaitu langit dan bumi tidak dapat meliputiku, hanya hati yang meliputiku. Demikianlah bunyi salah satu hadis qudsi. Hadis itu menunjukkan betapa hati memiliki fungsi yang penting untuk mengenal, mencintai, dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berpenyakit ditandai dengan tertutupnya mata batin dari penglihatan ruhaniyah. Ya. Manusia tak akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan puncak jika hatinya tertutup dari berbagai penyakit. Hanya dengan selalu bertobat, berzikir, dan mengerjakan berbagai amalan ibadah dan aktivitas yang sesuai dengan syariatnya, maka hati ini akan bersih. Sesungguhnya hati ini adalah taman yang harus senantiasa dibersihkan dan ditata. Nah, begitu ya anak-anak, bahwa pentingnya kita mengelola hati, ya, dan membersihkan hati adalah salah satu syarat cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita terus menyimpan penyakit hati ini, dendam, amarah, dengki dan sebagainya, maka hal tersebut akan menyulitkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa kita yang ingin dekat kepada Allah, ingin doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah, ingin minta pertolongan oleh Allah, lindungan oleh Allah, dan keberkahan oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita tidak memiliki penyakit hati ini.
atau kita buang jauh-jauh penyakit hati ini, agar kehidupan kita kelak akan selalu tenang, damai, dan penuh kebermanfaatan. Ya, itu ya anak-anak yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang Ustadz sampaikan ini dapat anak-anak pahami dan anak-anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.